Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga. Kali ini di tangan saya ada sebuah case UAG, tapi harganya sangat terjangkau ya. Oke, jadi ini adalah casing KW dengan harga range-nya itu antara 100 ribuan ya, 100 ribuan sampai 120 ribu. Bahkan di toko-toko tertentu ada yang harganya cuman 50 ribuan gitu ya, mungkin sekitar itu. Sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa saya membeli casing yang sangat terjangkau ini. Oke, sebelumnya saya sudah menggunakan casing untuk iPhone saya, yakni Spigen Ultra Hybrid gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu, bagian sisi-sisinya ini jadi jadi kotor gitu ya, jadi kotor. Kemudian saya memutuskan untuk mengganti casing. Nah, saya tertarik dengan casing yang namanya UAG setelah saya melihat beberapa video review di YouTube gitu ya. Itu belum memuaskan hati saya gitu ya. Nah, alasan kenapa saya membeli casing KW ini juga karena saya berencana untuk membeli case UAG ini. Sebelumnya bukan hanya saya tertarik ke case UAG ini sih, tapi saya juga membeli OtterBox. Ya, OtterBox. Tapi harganya terjangkau juga, guys. Oke. Jadi saya sebenarnya ingin membeli gitu ya yang asli, cuman saya takutnya dikecewakan dengan dimensi dan genggamannya itu seperti apa, saya kurang tahu gitu ya. Sebelum tahu, makanya saya memutuskan untuk membeli casing KW ini agar bisa menjadi ancang-ancang gitu ya, bagaimana genggamannya itu seperti apa, kemudian beratnya itu seperti apa, dan setelah itu membuat saya akan semakin yakin untuk membeli case yang mana. Karena seperti kalian tahu, case yang seperti ini tuh harganya ya cukup mahal ya, di atas rata-rata. Antara lain UAG ini kalau tidak salah saya lihat sekitar antara 600 ribuan gitu ya, mungkin sekitar itu kurang lebih. OtterBox juga sama gitu ya, harganya sekitar itu. Nah, untuk itu saya coba membuka isi dari case ini ya, sekalian review aja ya. Ini case yang harganya 60 ribuan sampai 100 ribuan gitu ya. Wow, cukup impresif juga ya. Ini saya terkejut, ini kaget. Sepertinya eksklusif gitu ya, meskipun KW ini tapi terlihat sangat eksklusif. Oke. Kemudian di bagian sampingnya kita lihat cukup presisi juga sih, cukup presisi. Oke, bagian pinggirannya seperti ini guys. Kemudian untuk tombol powernya nanti kita coba dimasukkan ke iPhone-nya. Nanti kita rasakan tombolnya itu apakah empuk, enak, dan lain-lain. Saya rasakan sih ini berat ya, cukup berat casingnya, tidak terlalu ringan juga. Namun meskipun ini KW, terlihat kekokohannya itu bisa membuat saya kagum. Ini casing KW tapi aneh gitu ya. Ini cukup bagus sih karena saya. Jadi bagi kalian yang ingin merasakan casing-casing mahal gitu ya, maksudnya jika kalian ada berencana membeli case mahal tetapi tidak tahu genggamannya seperti apa, kalian bisa coba dulu casing KW ini. Baru setelah kalian mencoba casing KW ini bagaimana, beberapa hari kemudian gitu ya, kalian bisa memutuskan untuk membeli casing asli atau tidak gitu ya, seperti itu. Oke, di sini kita ada timbangan, di tangan saya ada timbangan juga. Kita ukur, kita timbang beratnya berapa nih. Oke, 49 gram, berarti betul ya, cukup berat di sini. Untuk casing 49 gram itu ya bisa dibilang tidak ringan juga gitu ya. Oke, sebagai perbandingan di sini juga ada casing OtterBox. Saya membeli OtterBox KW ini seharga 100 ribuan lebih ya. Saya lupa, tapi antara range itulah 100 sampai 150 ribuan, mungkin sekitar itu gitu ya. Memang sekilas
Ini yang saya lihat di review-review di YouTube gitu ya, ini sangat mirip sekali guys, sangat mirip sekali. Dari kepresisiannya juga ini terlihat OtterBox banget gitu ya. Ini bahannya juga sama, ini bahannya seperti karet gitu ya, bagian pinggiran sini, kemudian di sini dilengkapi dengan plastik yang keras gitu ya, keras. Ini anti gores juga nih. Kemarin saya coba digores-gores ke meja, tidak tergores sama sekali. Ini wah, recommended sih kalau menurut saya untuk seharga itu gitu ya, untuk barang untuk barang KW gitu ya. Sebelum saya mencoba dari casing UAG ini, saya ingin men-share kepada kalian impresi dari case OtterBox KW ini. Nah, ini iPhone-nya guys. Sebagai percobaan saya menggunakan iPhone XR ya, iPhone XR Black. Untuk pemasangannya agak sedikit susah sih ya, agak sedikit keras. Kita harus memerlukan penekanan lebih ke dalamnya, tapi setelah masuk ke dalamnya ini sangat solid guys. Ya, sangat solid ya. Sangat solid sekali. Jadi dengan casing OtterBox meskipun KW ini gitu ya, meskipun KW, tapi kalian tidak usah khawatir karena di sini juga terlindung. Saya yakin sih ini cukup melindungi gitu ya ketika terjatuh. Dan jika orang melihat ini OtterBox-nya asli atau tidak, mereka tidak akan tahu ya, tidak akan mengenali karena ini tidak ada minus sama sekali gitu ya. Yang saya lihat dari bawahnya, lihat dari bawahnya kita bisa melihat ini cukup halus dan cukup lembut gitu ya untuk sebuah casing KW seperti itu. Jika kita pasangkan dengan iPhone-nya, kira-kira beratnya menjadi berapa? 241 gram gitu ya. Hampir seperempat kilo lah. Nah, memang cukup berat, tapi kalau memang udah terbiasa yang menggunakan iPhone ya mungkin biasa ya. Karena iPhone memang apalagi seri-seri Plus atau seri 10 ke atas gitu ya, itu memang agak berat. Oke. Segitu saja impresi dari casing OtterBox ini. Kemudian kita coba casing dari UAG. Kita lepas guys. Coba kita lepas. Waduh, ini ngelepasnya yang paling aman begini nih. Set. Nah, seperti itu guys. Jadi jangan langsung plug gitu. Soalnya tombol powernya nanti dikhawatirkan ke ke gasruk gitu ya, ke gasruk bagian pinggir dari OtterBox seperti itu. Oke, ini dia casing UAG-nya. Kita coba pasangkan ke dalam. Sama seperti OtterBox. Waduh, cara pemasangannya harus sedikit keras gitu ya, karena memang ini sangat solid sih, sangat solid. Untuk casing asli saya kurang tahu sebetulnya. Nanti kita bandingkan saja dengan casing asli UAG-nya seperti apa. Tapi yang saya rasakan di sini, untuk pemasangan dari iPhone ini cukup agak keras ya, harus mungkin karena memang solid, tapi setelah masuk ini solid banget sih, dijamin ini. Kalian tidak perlu khawatir akan terjatuh ini meskipun KW gitu ya. Oh ya, di bagian tulisan UAG ini bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau di sini sih kelihatan. Jadi UAG-nya itu tulisannya itu ada sedikit ini sedikit kotor gitu ya. Sedikit ada bercak hitam, sedikit bercak silver, tidak benar-benar bening. Entahlah untuk yang asli seperti apa, tapi untuk yang KW terlihat seperti kurang kurang mengkilat mungkin gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian juga di bagian sampingnya sih saya rasa tidak ada masalah, cukup presisi. Coba kita tekan tombol-tombolnya. Oke, sorry. Wow, ajaib guys, ini amazing sih kalau menurut saya ini. Enak banget tombolnya ini untuk casing ya, itu casing KW gitu, enak banget ini, enak banget. Ya mungkin saya akan memutuskan untuk membeli casing yang versi aslinya ya guys ya. Nanti kita bandingkan UAG asli dengan UAG yang KW itu seperti apa. Tapi secara impresi pertama kali ini case UAG nih, wow, cukup presisi ya. Cuma di sini bisa terlihat sedikit
Tapi sekilas sih nggak terlalu kelihatan ya, ada apa ya, ada kurang rapi gitu ya, potongan yang kurang rapi. Tapi untuk kerapatannya ini rapat banget sih, bagus kalau menurut saya. Kemudian untuk ketebalannya, ini sih cukup tebal ya, cukup tebal. Bahkan dibandingkan dengan OtterBox, kita lihat di sini ya kurang lebih sama. Tapi untuk bagian belakangnya bagian belakangnya ini UAG ini sedikit lebih tebal ya, sedikit lebih tebal. Apalagi jika dibandingkan dengan Spigen Ultra Hybrid, kita bisa lihat di sini ya sudah cukup jauh sih, tapi nggak terlalu jauh juga ya. Yang pasti UAG ini paling tebal sih. Tapi secara genggaman ini enak banget sih asli, ini enak banget. Bahkan ketika tangan kita berkeringat nih, ini kan ada yang bagian doff-nya, ada bagian yang benar-benar mengkilat. Ini nggak terlalu licin gitu dibandingkan dengan OtterBox. Ini OtterBox memang keras juga sih plastiknya, tapi misalkan ini ada keringat juga tidak meninggalkan bekas keringat yang berarti. Beda dengan Spigen Ultra Hybrid, ada keringat sedikit aja nempel gitu ya, nempel dan terlihat jelas sekali. OtterBox ini tidak gitu ya, sama dengan jadi ada keringat sedikit. Ini ini tidak meninggalkan bekas keringat guys, seperti itu. Tapi untuk OtterBox ini dia karena bahannya plastik keras, jadi ya agak licin sih, agak licin kalau menurut saya gitu ya, licin. Tapi kalau UAG sama sih, cuman tidak selicin dari OtterBox seperti itu ya. Kemudian bagian atasnya juga ini ya sama lah seperti desain casing UAG pada umumnya gitu ya. Ini agak tinggi, jadi aman sih, aman sekali gitu ya. Oke guys, mungkin segitu saja review singkat dari casing harga 60 ribuan sampai 100 ribuan gitu ya, dari casing UAG dan OtterBox. Oke, jika kalian suka silahkan like and subscribe. Dan saya Angga Kusuma. Wassalamualaikum.